Nah oke guys, welcome back to my channel, channel kita semua. Oke, di kesempatan kali ini kita bakalan ngebahas masalah mental guys. Ini masalah mental, ini masalah paling kayak mental ini PR terbesar ya bagi semua kiper-kiper Cana, terutama yang dapat Cana-Cana yang memang notabene apa ya, kayak susah banget naik mentalnya. Jadi memang gini guys, kalau ada teman kalian yang ngejek kalian bilang, aduh ikanmu tuh nggak bisa flaring, lu bodoh, lu nggak bisa keep gitu, itu jangan terlalu dimasukin hati guys, karena memang jujur aja ada ikan itu yang mudah flaring, tapi ada juga tidak sedikit itu yang memang notabene sulit. Itu ada guys gitu. Entah sulit karena cara merawat kita yang salah, cara treatment kita yang salah, atau mungkin memang sudah bawaan dari ikannya, itu ada gitu. Jadi di video kali ini kita bakalan ngebahas, sebenarnya ini rujukan dari video konsep tempel kaca yang dulu udah pernah kita buat. Cuman mungkin di versi kali ini kita buat coba sedikit lebih lengkap gitu. Kalau tempel kaca yang dulu itu kebetulan ada contoh ikannya, tapi yang sekarang ada satu contoh, tapi kita bakalan jelasin penjabarannya lebih luas lagi lah di sini. Nah yang pertama, kenapa sih ikan kita? Oh ya, ini pertama mendingan gini. Pertama kita bakalan ngejelasin masalah, bang ikanku sudah flaring tipis-tipis, tapi flaringnya itu gimana ya caranya biar stabil? Nah kita punya guys ikan yang kayak gitu. Nah ini dia contohnya. Nah ini dia guys, ini auranti kita yang kita beli kecil itu. Nah lihat, ini flaring. Oh flaring kan? Nih, jadi nih dari jauh aku kasih shoot ya. Oh dia nih kayak flaring gitu guys. Oh ada flaringnya lah tipis-tipis. Nih aku getok. Oh flaring kan? Oh flaring kan? Tapi ya gitu guys, mentalnya itu agak apa ya, garing-garingan lah, kayak apa ya, anget-anget kayak ayam kali namanya. Jadi kadang-kadang flaring, kadang-kadang enggak. Oh ini udah nggak mau lagi flaring. Ini aku getok. Oh flaring dia guys. Tapi kalian jangan coba-coba loh guys ya, buat ikan kalian asal getok itu jangan, saranku jangan, karena nggak semua ikan bisa digetok kayak gitu guys, karena itu efeknya, imbasnya kalau kalian main getok ngawur sembarangan, ikan kalian bisa drop mentalnya. Nah nih untuk ikanku, untuk ikan-ikan yang kayak gini guys, oh flaringnya tipis-tipis, oh kadang flaring kadang enggak, itu kalian bisa akalin dengan ini. Ini namanya konsep tempel kaca, tapi ini kecil banget. Nah ini aku kasih ke sana, jadi secara tidak langsung kalau kita lagi oh dia flaring kan, oh dia flaring kan, oh dia flaring guys. Nah jadi untuk buat stabil ikan, ini kita ngomongin ikan yang memang sudah flaring tipis-tipis ya, itu bisa digunakan kayak gini, konsep tempel kaca mini lah ibaratnya. Ini bisa digunakan. Alasannya kenapa kacanya kecil, nggak kacanya besar, itu karena kalau kita kasih dia kaca yang besar nih, di sebelah sini kita kasih kaca yang besar, dia full ngelihat kaca itu, dia flaring terus-terusan, itu bisa bikin rusak mentalnya dia juga guys. Itu nggak bagus. Jadi makanya di video sebelumnya di konsep tempel kaca, kita kalau ikan memang bodoh banget, ikan bodoh nggak mau flaring, nggak mau ngikutin jari, nggak, tapi aktif ikannya ya, tapi ikannya aktif, itu pakai kaca yang besar. Itu kacanya itu yang sebesar ini guys. Nih kalian pakai kaca yang sebesar ini tuh nggak apa-apa. Contohnya itu kayak ini. Aduh kita contohin dulu ya. Ikan kita yang mana? Bentar. Tuh ribet ini guys. Nah ini kan ikan nih, Cana stewarti kita, tapi ini nggak cocok untuk dikasih konsep tempel kaca sebenarnya, karena notabene ikan ini tuh belum aktif guys, bahkan mager, mojok, masih takut-takutan. Ini hanya contoh. Nah ini kita kasih kaca. Nah udah kita kasih kaca. Bentar aku naruh kacanya. Nah ini konsep tempel kaca yang sesungguhnya. Kalau ikan kalian emang bodoh itu kayak gini, tapi kalau bisa saran tetap nempelnya itu di bagian sebelah, di bagian samping. Karena apa? Biar kita bisa kontrol. Kalau ikan itu sudah mau flaring tipis-tipis, itu mendingan segera dicabut, diganti kaca yang lebih kecil kayak gini. Biar kalau dia flaring terus-terusan, itu biar nggak stres. Itu bisa kalian lakukan guys gitu. Nah ini dia. Ini untuk ikan-ikan yang notabene masih belum stabil. Nah untuk ikan yang kayak gini juga, ini kalian jangan rusak mentalnya dia dengan cara kayak kalian pindah-pindah tank,
karena kalian nggak sabar. Rata-rata ya dari yang aku balesin DM lain-lainnya itu, kebanyakan teman-teman itu nggak sabaran dalam menangani ikan-ikannya. Kebanyakan nggak sabaran dalam menangani ikannya. Kayak ikannya nggak mau flaring dikit udah kemakan omongan orang lain bahwasanya oh backgroundnya diganti nih, ininya diganti gini. Padahal ikannya baru nyoba di sana itu baru sehari 2 hari, tapi udah nyoba diganti. Itu jangan. Yang pertama jangan sering-sering ganti, pindah-pindah tank. Ini sedikit tambahan ya guys ya. Biasanya selalu ada orang yang mencari-cari kesalahan biasanya, atau mungkin orang yang nggak tahu dia nanya kayak gini. Bang, bukannya kalau ikan sering dipindah-pindah tank itu bagus ya mentalnya ya? Memang bener guys, ikan yang sering dipindah-pindah tank itu mentalnya akan bagus. Bisa dibawa ke kontes, sering pindah-pindah itu akan bagus kalau ikannya tuh ada mental. Nih kayak ini nih ya, ini aku pindah-pindah, kuras sampai seminggu 2 kali, kayak mau aku ganti substrat kayak gimana, dia tetap bakalan bagus mentalnya. Karena dasarnya memang udah bagus mentalnya. Bahkan mentalnya akan tambah bagus setelah aku pindah-pindah tank. Tapi untuk ikan-ikan yang baru belajar flaring kayak gini nih ya, kalian pindah-pindah tank, rusak dia mentalnya guys. Itu saranku yang pertama, jangan pindah-pindah tank. Itu untuk ikan yang belum flaring sama sekali. Yang sudah flaring tapi flaringnya tipis-tipis, kalian bisa gunain konsep tempel kaca kecil kayak gini. Setelah itu pola makan diatur, jangan terlalu gemuk. Nah itu kalian bisa lihat postur tubuh ikanku. Nah ini nggak terlalu gemuk, ini segini. Oh, ini dorsalnya udah mulai menggondrong ya guys ya, itu ada rim putih. Apalagi si bocil, ini udah gondrong banget guys. Nah jadi kurang lebih untuk ikan yang belum stabil tuh caranya cuma gitu aja guys. Jadi pola makannya diatur, jangan terlalu banyak. Sama nih, kasih kaca kecil kayak gini, ini seminggu sampai berminggu-minggu juga nggak apa-apa guys. Yang penting sampai kalian dapetin kira-kira ikan kalian tuh flaringnya udah stabil gitu guys. Itu yang pertama. Sama harus sering-sering interaksi. Jadi ini ada satu kunci lagi bahwasanya interaksi itu kalau bisa sesering mungkin itu bagus meskipun sebentar, dibandingkan kalian interaksi sekali dalam sehari tapi lama banget. Itu nggak bagus. Lebih bagus sesering mungkin meskipun sebentar guys. Itu untuk interaksi. Nah untuk ikan yang bodoh, nah ini contohnya nih guys. Nah untuk ikan yang bodoh itu, ini salah satu contoh ikan bodoh yang akhirnya berhasil kita treatment ya guys ya. Nah ini stewarti yang kecil itu. Ini ikan ini bodoh banget guys. Ikan ini bodoh banget. Dulu ya, kalau mungkin kalian sudah lihat updateannya yang dulu ya, ikan ini tuh goblok banget, takutan sama manusia, nggak berani apa-apalah pokoknya. Nggak mau flaring kaca, nggak mau respon kaca, itu kayak gitu. Tapi sekarang ini hasilnya. Ini stewarti ya guys ya. Ini stewarti. Nah sekarang kita masih punya contoh ikan yang bodoh banget. Nah ini contohnya. Ini kita ada punya 2 andrau. Dia ini nggak mau flaring sama sekali. Untuk dari segi penanganan, pola makan sudah kita atur, nggak banyak. Setelah itu nggak kita pindah-pindah tank. Ukuran tanknya juga nggak kebesaran. Ini sudah bagus, semuanya sudah cakep. Lampu, pencahayaan, settingan udah oke banget. Tapi ikannya belum flaring. Terus gimana dong? Nah untuk menangani ikan yang kayak gini nih, liatin, kasih kaca nggak flaring. Ini emang harus sabar guys. Jadi memang nggak semua ikan itu satset langsung flaring mangap-mangap, itu nggak bisa. Memang jujur aja ya, ada ikan itu yang baru dipindah, oh sudah flaring. Itu bukan berarti orangnya jago atau gimana, tuh enggak. Itu kembali lagi ke faktor ikannya, mental ikannya gimana gitu guys. Jadi memang orang kalau jago itu pasti dia tahu cara menangani ikan. Tapi kalau dapatnya ikan yang tolol banget, ya itu tetap berproses guys gitu. Jadi intinya kalau kalian dapat ikan-ikan kayak gini nih, nah kayak punyaku nih, ini kan masih ini ada 2 andrau nih. Ini nggak mau flaring sama sekali. Bahkan yang ini kemarin sempet dia bener-bener kuncup. Jadi kalau dia dikasih kaca gini ya guys ya, yang kecil nih, itu kuncup. Tapi sekarang udah nggak kuncup lagi. Nah untuk ikan-ikan kuncup kayak gitu, saranku kalau dia kuncupnya karena takut, jangan dikacain, jangan diajak flaring-flaring, cukup dikasih makan seperti biasa aja, diatur pola makannya, jangan terlalu banyak. Itu untuk ikan kuncupnya. Dan untuk ikan-ikan yang bodoh nggak mau flaring kayak gini, kalian tetap harus gunakan konsep tempel kaca. Jadi kalau mungkin tanknya kecil kayak gini, 15x15, kalian tempel kayak gini, ikan itu memang tidak akan respon terhadap kaca ini dalam 1, 2, 3 hari itu nggak akan respon guys. Karena nggak bisa, ikan itu langsung respon tuh nggak bisa, perlu proses. Adapun yang langsung respon itu berarti keberuntungan kita guys. Tapi banyak juga yang nggak mau respon dia tadi guys, respon dia tadi. Nah ini aku biasanya bagi 2 gini. Nah
nggak selalu ikan itu akan respon guys. Jadi apa kuncinya kalau di sini itu? Yang pertama ya kayak tadi, settingan tank diperbaiki yang bagus, pencahayaan diperbaiki, kalau memang sudah isi substrat bagus, diisi substrat biar ikannya nyaman, pola makan diatur jangan terlalu banyak. Kalau bisa makan untuk ikan-ikan yang masih mager, kalian bisa pakai ulat Hongkong. Karena ulat Hongkong itu panas ya, jadi ketika dikonsumsi oleh hewan, contohnya kayak burung dan ikan, itu bisa bikin panas di pencernaan dan ikan itu juga lebih aktif di sana. Nah itu bisa kalian gunakan cara itu. Untuk pakan bisa ulat Hongkong, tapi untuk ikan yang bener-bener baby banget kayak gini yang size-nya 45 cm itu kalian bisa pakai ulat kandang. Ingat porsi makan dikit aja, kalau perlu kasih makan 1 ulat sehari nggak apa-apa kok, daripada kegemukan. Karena kalau kegemukan kalian dietinnya susah, ikannya makin mager, makin susah flaring gitu guys. Jadi kalian tolong diperhatiin di sana. Setelah itu konsep tempel kaca sendiri ini cuman berlaku selama 2-5-8 jam. Itu pun kalau bisa ketika dipantau, karena kalau nggak dipantau ikannya flaring terus-terusan, kalian nggak tahu besoknya kalian tempel lagi, kalian nggak tahu, itu bisa rusak mentalnya. Jadi saranku, sebelum kalian tempel kaca kayak ini nih, seharian tempel kaca, nah besok sebelum kalian tempel kaca, kalian tuh mainin dulu nih guys ikannya, dimainin dulu mau nggak flaring. Kalau ternyata udah flaring, kalian nggak usah tempel kaca. Kalaupun kalian tempel kaca, kasih aja kaca yang kecil untuk dia latihan pas dia lewat, dia ngeliat bayangannya, dia flaring kayak gitu guys. Jadi sebenarnya untuk konsep tempel kaca itu sesimpel itu guys. Tapi kalau kalian masih bingung, bang gimana sih, nggak ngerti aku bang tempel konsep tempel kaca ini gimana, nah kalian langsung aja cek di YouTube kita yang judulnya konsep tempel kaca guys. Kalau gitu itu videonya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Mungkin di video ini kita hanya menjelaskan sedikit banget, tapi semoga ada manfaat yang bisa diambil dari kalian. Karena bahwasanya nggak tahu aku bahwasanya apa, bahwasanya memang kesabaran itu salah satu kunci guys untuk mendapatkan ikan yang bagus guys. Nah ini stewarti jumboku udah nggak ada guys, stewarti jumboku udah nggak ada nih. Ini kayaknya flaring dia nih guys. Guys, flaring dia guys. Tuh guys, latihan flaring dia guys. Oh kan, latihan flaring. Inilah kenapa kita harus pantau ikan kita guys. Udah mekar tuh guys. Aduh, kuncup lagi tuh, kuncup mekar, kuncup mekar. Nah kurang lebih, tapi untuk konsep tempel kaca itu kayak itu, kalian bisa tiru. Untuk stewarti sendiri itu aku masih jarang untuk lakuin konsep tempel kaca karena ikannya belum aktif-aktif banget. Tapi intinya semoga bermanfaat video kali ini, dan ingat satu hal, kalian harus telaten dan sabar dalam menghadapi ikan-ikan yang memang notabene agak lama untuk cari mentalnya guys. Kalau gitu see you di next video, bye bye.